supaya kami dapat mengerti semua kehendak-Mu. Oh, haleluya. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu. Sembunyikan kami para pelayan-Mu di balik salib-Mu, sehingga semua orang hanya melihat kemuliaan-Mu, bukan melihat siapa yang melayani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami landaskan semua ini. Haleluya. Amin. Persembahkan hanya padamu tubuh dan jiwaku, ku serahkan bagimu. Jadikan ku baru di setiap waktu. Katakan sekali lagi, Tuhan inilah hidupku. Inilah hidupku, ku persembahkan hanya padamu. Tubuh dan jiwaku, ku serahkan bagimu. Jadikan ku baru di setiap waktu. Menjadi hamba-Mu, pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan hanya padamu. Tubuh dan jiwaku, ku serahkan bagimu. Jadikan ku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu, pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Katakan, ku mau menjadi hamba-Mu, pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Nyatakan sekali lagi, ku mau menjadi hamba-Mu, pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu.
Nyatakan hati kami, ku mau menjadi hamba-Mu. Ya lama, ya lama. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mengatakan kasih kebaikan-Mu. Sekali lagi, nyatakan dari hati-Mu. Mau menjadi hamba-Mu, pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mengatakan kasih kebaikan-Mu, Mengatakan kasih kebaikan-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Kami mau memiliki hati yang menyembah. Kami mau memiliki jiwa yang taat. Tubuh, jiwa, roh kami letakkan di bawah kaki-Mu. Oh ya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi nyatakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Nyatakanlah kita hati kami, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, hati yang menyembah,
yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahku, katakan pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau menyembahmu sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Pak. Terima kasih buat segalanya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Masih semangat? Amin. Yes, kita mengikuti Tuhan harus semangat. Jalan-jalannya tiada terukur, berlaksa-laksa. Tuhan sudah sediakan. Kalau Tuhan yang menyuruh kita berjalan, kita tidak usah khawatir Bapak Ibu. Semua sudah disediakan. Amin. Amin. Tiada terukur. Mari kita berdiri bersama Bapak Ibu. Menari bagi Tuhan kita, Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, yang menyediakan semuanya Bapak Ibu. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan takut. Allah kita dahsyat. Mari kita pujikan dahsyat. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalam hidupku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalam hidupku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak
Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Allah kita, Allah yang dahsyat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari silakan duduk. Haleluya. Semangat GBT Maranatha Ponorogo. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman. Lukas 12 ayat 25 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Mungkin kita berpikir, berapa sih sehasta itu? Dari ujung siku sampai ujung kuku, hanya segini Bapak Ibu. Kekhawatiran itu tidak nambah apapun. Tuhan sudah menyediakan semuanya di depan. Tapi karena hal satu, khawatir rencananya bisa batal. Miliki hati yang taat, fokus pada tujuan hidup kita, fokus pada panggilan kita, maka semua akan digenapi. Amin. Kita siapkan hati kita. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Engkau dengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, ku mau berdiam
Yesus kau sumber kekuatan. Sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Nyatakan Bapak Ibu, sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, biar kehendakmu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi nyatakan, biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Saya minta Bapak Agus berdoa untuk firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat yang indah ini kami bisa berbakti kepadamu, ibadah kepadamu ya Tuhan dengan penuh sukacita karena kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin dan mengurapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami semakin hari boleh semakin semangat di dalam kami melayani Engkau, di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Kiranya persembahan hidup kami ini berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum ya Tuhan di hadapan Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati kami semua ya Tuhan, sehingga menjadi kekuatan, menjadi Tuhan rema dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami tetap mengikut Engkau, kami tetap menjadi anak-Mu karena Engkau adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Engkau urapi, Engkau kuduskan ya Tuhan, supaya biarlah dengan Tuhan Engkau yang berotoritas atas hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk menyebarkan Injil Kerajaan Surga, untuk membentangkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biar Engkau saja yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bekerja di tempat ini, dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwasannya Alkitab ini
kebenaran firman Tuhan ini berasal daripada Tuhan. Amin. Apa yang berasal daripada Tuhan pasti memiliki kebenaran. Dan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan katakan, pasti Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita harus memperhatikan hari-hari ini apa yang menjadi firman Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan untuk kita umat akhir zaman. Supaya kita ini benar-benar menjadi umat pemenang, Bapak Ibu. Amin. Kita harus menjadi umat pemenang. Ya, sebab itu pada pagi hari ini saya berikan judul firman Tuhan, menjadi pemenang iman. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Habakuk 2 ayat 3 dikatakan begini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan apa? Bertangguh. Melalui Nabi Habakuk, Tuhan ingin mengingatkan bahwasanya setiap penglihatan, pewahyuan yang diberikan kepada hamba-hambanya, kepada para nabinya, itu bukan sesuatu hal yang ilusi atau hanya sekedar bayangan, tetapi penglihatan nubuat yang diberikan kepada para nabi itu akan digenapi oleh Tuhan. Kebenaran melalui penglihatan, melalui nubuat, pewahyuan yang Tuhan berikan pada para hambanya, Tuhan berkata itu pasti akan terjadi. Dikatakan kebenarannya adalah tidak menipu. Jadi kebenaran yang Tuhan nyatakan itu tidak menipu. Tetapi apa yang diberikan kepada para hambanya ini akan bersegera, perhatikan, bersegera apa? Menuju kesudahannya. Jadi apa yang terjadi di dalam dunia ini hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang sedang dialami oleh dunia hari-hari ini merupakan penggenapan dari apa yang Tuhan katakan melalui para hambanya. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam zaman akhir, kita harus memperhatikan apa yang menjadi perkataan firman melalui para hambanya ini. Karena penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi bersegera menuju kesudahannya. Artinya apa? Bersegera menuju penggenapannya. Dan kita sedang mengalami penggenapan firman. Amin. Oleh sebab itu sebagai umat Tuhan, kita harus apa? Kita harus menantikan itu, ya, dan memperhatikan kehidupan kita supaya kita ini tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam iman percaya. Sebab apa? Sebab dunia ini sedang menuju kesudahannya. Jadi pewahyuan, penglihatan itu sedang digenapi. Dan ketika firman Tuhan yang disampaikan pada para hambanya ini digenapi, maka kita ini sedang menuju kesudahan. Mendekati kesudahan. Oleh sebab itu Tuhan berbicara, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah orang yang arif, orang yang bijaksana,
Orang yang bisa melihat situasi kondisi yang ada. Bahwasanya hari-hari ini firman Tuhan digenapi. Dan kesudahannya dunia ini akan membawa manusia kepada kesesakan dan kesulitan. Kenapa sih Pak? Kok menjelang kesudahan kedatangan Tuhan muncul masa-masa yang sulit dan penuh kesesakan? Saudara, kalau saudara mengalami kesulitan, kesesakan, saudara memerlukan apa? Pertolongan. Benar? Kalau saudara mengalami kesulitan, mengalami kesesakan, saudara, kita ini memerlukan penolong. Kenapa menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, penggenapan firman itu semakin digenapi, dan penggenapannya itu semakin membawa kesesakan bagi dunia? Karena Bapak Ibu, ketika dunia ini semakin mengalami kesesakan, mengalami kesulitan, maka dunia ini akan mengharapkan penolong. Dan ketika dunia mengharapkan penolong, maka muncullah siapa? Antikris yang akan sepertinya menolong dunia. Jadi penggenapan ini ujung-ujungnya adalah nanti dunia akan mengharapkan seorang penolong, dan penolong itu akan muncul. Tapi penolong itu bukan Tuhan. Penolong itu ialah antikris. Dari segala sesuatu digenapi menuju kesudahannya, supaya apa yang dikatakan firman Tuhan ini nyata, Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari-hari ini dunia sedang mengalami kesulitan. Kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh heran. Karena firman Tuhan sudah menyatakannya. Tapi kita harus tampil sebagai pemenang-pemenang. Amin. Kita harus bisa menjadi pemenang-pemenang di dalam iman percaya kita. Dunia boleh menghadapi kesudahannya, tapi anak-anak Tuhan yang punya Tuhan, kita harus tampil sebagai pemenang. Matius 24 ayat 3b sampai yang ke-13 berkata begini. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan ayat 13, baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi orang yang bertahan di dalam masa-masa masa-masa yang sulit, masa-masa menuju kesudahan segala sesuatu, orang yang bertahan, dia akan selamat. Tapi masalahnya Bapak Ibu, manusia tidak bisa bertahan dengan kekuatannya sendiri. Bahkan firman Tuhan berkata, seorang pahlawan pun akan menangis ketika memasuki masa-masa yang sukar itu. Kita harus menjadi pemenang-pemenang di tengah dunia yang semakin sukar dan semakin jahat. Jadi kondisi dunia ini akan semakin sukar. Ya. Belum lagi langka minyak goreng, langka kedelai, wah bahan baku semuanya naik. Ini sudah ada wacana, apalagi Bapak Ibu, bahan bakar naik. Jadi hari-hari itu akan sukar.
Tapi anak-anak Tuhan harus tetap bertahan. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bertahan. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Supaya kita bisa menang sampai garis finish, sampai Tuhan datang kali yang kedua, dan kita didapati tetap bertahan di dalam kehidupan kita orang percaya, tetap bertahan di dalam iman percaya kita. Kuncinya adalah ini Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Ini kunci kita supaya kita bisa sampai akhir kita menjadi pemenang di masa-masa yang sulit ini. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah. Jadi siapa yang bisa mengalahkan dunia? Siapa? Adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya Bapak Ibu, kondisi apapun bisa terjadi di dalam dunia ini, dan dunia ini sedang menuju kesudahannya, tapi dia yang percaya, orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dia yang dapat mengalahkan dunia. Amin. Hanya anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan janji kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 ini, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan, Tuhan berkata, kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Mengalahkan dunia bukan berpikir kita akan perang dan kita akan menang. Perang secara fisik tidak. Tapi mengalahkan dunia berarti kita bisa melewati segala hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Siapa orang yang percaya itu? Ayat 4 tidak boleh dilupakan Bapak Ibu. Ayat 4 berbunyi begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi yang pertama, siapa orang percaya itu? Ia yang mengalami kelahiran baru. Dia yang mengalami kelahiran baru, itulah yang disebut lahir dari Allah. Jadi orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya harus mengalami kelahiran baru. Harus dilahirkan dari Allah. Hidupnya harus lahir baru. Saya tuliskan di sini, kelahiran baru itu bukan hanya berbicara saudara jadi orang Kristen. Kelahiran baru itu bukan berbicara ketika kita dibaptis, tidak. Karena kalau cuma kita berbicara kelahiran baru itu hanya sekedar jadi orang Kristen atau dibaptis, maka kita tidak mengalami lahir baru. Karena banyak orang yang sudah dibaptis pun dia meninggalkan Tuhan. Banyak atau banyak? Banyak. Banyak orang yang sudah menjadi Kristen meninggalkan Tuhan. Banyak atau banyak? Banyak. Bahkan juga ada hamba Tuhan yang mengaku dirinya hamba Tuhan meninggalkan
iman kekristenannya ada atau tidak? Ada. Saya katakan orang-orang seperti ini dia tidak lahir dari Allah. Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang lahir dari Allah, maka ini yang nyata. Perhatikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya, perhatikan ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Perhatikan perkataan ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, apa? Lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, artinya apa? Yesus bukan hanya sekedar manusia, tapi dia adalah Kristus. Apa itu Kristus Bapak Ibu? Kristus itu berbicara tentang pribadi yang diurapi. Sang Mesias artinya apa? Juru selamat. Bangsa Israel ketika Yesus melayani, wah luar biasa. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka berharap Yesus inilah juru selamat. Yesus inilah yang diurapi, yang akan menjadi raja orang Yahudi. Tapi ketika Yesus dianiaya dan disalib, mereka menjadi kecewa. Loh, aku kira dia punya kuasa mau jadi raja, kok mati di salib. Maka kecewalah bangsa ini dan menolak Yesus. Saudara, kalau hanya sekedar kita sampai di sini, enggak sampai di sini, maka kita enggak akan menang hadapi dunia. Dunia mengakui Yesus pernah hadir di tengah-tengah dunia. Benar. Bangsa Israel sampai hari ini mengakui Yesus pernah hadir. Benar? Bahkan kepercayaan lain mengakui keberadaan Yesus. Isa itu pernah ada di dunia. Tapi masalahnya adalah sampai sebatas ini. Tapi orang-orang yang lahir dari Allah, dia percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi percaya bahwasanya mempercayai Tuhan Yesus sebagai yang diurapi, sebagai raja, sebagai penguasa, dan sebagai juru selamat. Maka kita harus mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa dia benar-benar sanggup menyelamatkan hidup kita. Mungkin kalau hari ini saya tanya, saudara percaya Yesus juru selamat? Percaya? 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 Percaya, amin. Tapi ketika kita mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami tekanan, saya mau tanya, masihkah saudara percaya bahwasanya Yesus, Sang Juru Selamat itu sanggup menyelamatkan, menolong hidupmu di hari-hari yang sukar ini, Bapak Ibu? Mungkin kita percaya Yesus akan memberi hidup yang kekal, Yesus memberikan hidup yang kekal. Tapi pada praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengalami kesesakan, mengalami tekanan, mengalami permasalahan, mengalami kondisi yang semakin sulit ini, masihkah kita ini percaya Yesus mampu menolong hidup kita, Bapak Ibu?
Karena tidak sedikit orang anak Tuhan percaya Yesus mampu menyelamatkan, tapi ketika dia mengalami persoalan, dia ragu Yesus mampu menyelamatkan hidup. Benar enggak? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mempercayai Yesus adalah Kristus, Yesus sang juru selamat, Yesus adalah pribadi yang diurapi, maka dalam kehidupan sehari-hari kita itu harusnya nyata dalam hidup kita. Ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami persoalan, masihkah kita punya keyakinan Tuhan mampu menyelamatkan aku dari permasalahan ini? Tuhan masih mampu menolong aku hari ini. Karena kalau saudara percaya Yesus adalah Kristus, bukan hanya berbicara hidup yang kekal setelah kematian, tapi hari ini pun Tuhan sanggup menyelamatkan saudara. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Kenapa kita harus lahir baru? Lahir baru bukan hanya sekedar saudara jadi Kristen, tapi bagaimana kita memahami Yesus adalah Kristus yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin bergelora, di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini, kita tetap percaya Yesus mampu menolong aku. Nyanyian ini sederhana, tapi saya begitu mendalami dan saya dapat berkat. Perkataan ini berkata, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan, aku tetap beriman. Saudara, kita punya Tuhan. Kalau dia mau mati di atas kayu salib untuk memberi hidup yang kekal untuk saudara yang percaya, terlebih dalam kehidupan di dunia ini, Tuhan mampu menyelamatkan hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan mampu mengangkat kita. Tuhan mampu menopang kehidupan kita. Orang yang lahir baru, dia akan mempercayai Tuhan di dalam segala kehidupannya. Bukan hanya berbicara hidup kekal nanti, tapi hari ini dia akan percaya Tuhan mampu menolong dia di hari-hari ini. Sebab itu khotbah minggu lalu, Allahku yang kupercayai. Ini yang akan menjadi kekuatan kita menghadapi masa-masa yang sulit sukar. Jadi kelahiran baru itu bukan masalah saudara bertitel Kristen. Bukan kita hanya sekedar menyerahkan diri dibaptis, tapi bagaimana kita ini benar-benar mempercayai Yesus adalah Kristus, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penolong hidupku. Mempercayai itu penting, Bapak Ibu. Karena kalau kita mempercayai Yesus adalah Kristus, maka kita akan percaya bahwasanya saya adalah apa? Milik Kristus. Katakan 2, 3. Tetapi saya adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara kalau punya sesuatu milik barang yang berharga, saudara akan pegang erat atau sembarangan, Bapak Ibu? Pasti saudara akan pegang erat, benar enggak? Kalau ada orang mau ngambil, saudara apakan saudara? Pertahankan, benar? Saudara akan bela kalau hal itu berharga buat saudara. Begitu juga saudara harus mempercayai Tuhanmu. Kalau kita ini miliknya Tuhan, kalau kita ini miliknya Kristus sang juru selamat, maka saudara harus tahu ini. Ayat ini saudara. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Coba lihat ke depan dan baca. Dan apa?
Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, katakan pasti, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan apa? Seorang pun tidak akan merebut. Jadi saudara lahir baru, saudara akan mempercayai Yesus yang adalah Kristus dalam hidupku. Maka tidak ada seorang pun yang mampu merebut hidupku. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu wabah, apakah itu kesulitan, kesukaran, itu tidak akan mampu merebut hidupku, karena aku miliknya Tuhan. Bahkan di ayat 29 dikatakan, Bapakku yang memberi mereka kepadaku, kata Tuhan Yesus. Lebih apa? Lebih apa? Lebih besar dari apa? Daripada apapun. Dan seorang pun tidak dapat apa? Merebut mereka dari tangan Bapa. Dalam segala kesulitan, kalau mau mempercayai Yesus adalah Kristus sang juru selamat, maka tidak ada seorang pun, tidak satu kuasa pun mampu merebut hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tidak ada satupun kuasa yang mampu merampas nyawa kita. Karena kita milik Kristus. Dan percaya Tuhanmu lebih besar dari siapapun. Katakan, Tuhanku lebih besar dari apapun. Tuhan kita lebih besar dari apa yang terjadi di dunia ini. Amin. Itu pengertian Yesus adalah Kristus. Bahwasanya Yesus penyelamatku, Bapak Ibu. Amin. Dalam kesukaran, di dalam kesesakan, saudara dan saya harus yakin Allahku yang kupercaya, Yesus namanya, dialah penolongku sejati, yang sanggup menyelamatkan aku. Tidak ada yang bisa merebut aku daripadanya. Itu harus saudara yakini. Kalau orang tidak yakin begini, maka ikut Yesus, dia akan mudah lemah, mudah putus asa, bahkan saya katakan mudah terhilang. Tapi kalau saudara berkata Yesus adalah Kristus, aku milik Kristus, wah saudara, sesulit apapun kondisi dunia yang akan kita hadapi, percaya tidak ada satu kuasa pun yang sanggup merebut kita dari tangan Bapa. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu merampas nyawa kita, karena kita adalah milik Kristus. Masalahnya banyak orang percaya Yesus juru selamat, tapi dalam hidupnya khawatir, bimbang. Saudara, ketika murid-muridnya melakukan pelayanan dan selalu gagal, Tuhan ngomong apa? Hei kamu yang kurang percaya. Seharusnya kalau kamu percaya, kamu akan mengalami kuasaku. Murid-murid pun seperti kebanyakan orang Kristen, ketika diombang-ambingkan di dalam perahu dengan ombak besar, mereka bingung, mereka khawatir. Padahal Yesus ada di dalam perahu itu, benar enggak? Dan Tuhan ketika dibangunkan, Tuhan berkata, hai kamu yang kurang percaya. Banyak orang Kristen hidupnya khawatir, takut, bimbang, karena dia belum sampai memahami Yesus adalah Kristus. Artinya apa ya? Yesus adalah juru selamat. Bukan hanya hidup kekal yang dikaruniakan, tapi keselamatan di dalam hidup kita keseharian
Tuhan yang jamin, Bapak Ibu. Ini penting kita pahami loh. Kenapa awal pembukaan khotbah saya ngomong dunia akan mengalami kesudahannya? Karena kita akan selesai dunia ini. Semakin hari kita ini sedang masuk masa-masa yang sukar. Masa-masa yang penuh kesesakan. Kalau anak Tuhan tidak dilahirkan dari Allah, dia tidak dapat mengalahkan dunia. Karena yang bisa mengalahkan dunia tadi apa? Orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Orang yang dilahirkan dari Allah akan percaya bahwa dalam nama Yesus satu-satunya yang dapat memberi kemenangan dalam segala hal. Perhatikan 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam siapa? Kristus. Tadi Kristus itu apa? Yang diurapi juru selamat. Pahami ya? Perkataan firman Tuhan berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus selalu, katakan selalu. Selalu apa? Membawa kami di jalan kemenangannya. Ini ditulis oleh siapa? 2 Korintus 2. Surat Korintus ini ditulis oleh siapa? Paulus. Saudara tahu Paulus ketika dia mengikut Yesus, menerima Yesus dan menjadi pelayan, hidupnya bukan malah enak, benar enggak? Hidupnya di dalam himpitan, di dalam tekanan, di dalam siksaan. Tapi di dalam berbagai kesesakan yang dialami, dia selalu dibawa di jalan kemenangan. Karena siapa? Karena Kristus. Firman ini ditulis oleh Paulus bukan dalam keadaan kondisi Paulus, waduh enak, diberkati Tuhan, disertai, mengalami mujizat Tuhan. Nah. Tapi di dalam hidupnya yang penuh kesesakan, penuh pergumulan, penuh tekanan, dia tahu Kristuslah penyelamat hidupnya, Bapak Ibu. Sehingga dia bisa berkata, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Percaya, saudara harus lahir dari Allah. Apa itu lahir dari Allah? 1 Yohanes 5 ayat 1 tadi. Apa? Yang lahir dari Allah apa? Dialah yang percaya Yesus adalah Kristus. Jadi kalau hari-hari ini kita tidak bisa, saudara, hari-hari ke depan kita tidak bisa. Oh, aku tidak mau mengalami hari-hari yang sulit, tidak bisa. Kita tetap melalui hari-hari itu. Tapi orang yang percaya Yesus adalah Kristus, Sang Juru Selamat yang diurapi Tuhan. Aku percaya Tuhan yang akan memimpin aku di jalan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Jadi kita bisa berkata, Allahku yang kupercayai. Hari-hari ini kita harus meyakinkan diri kita, mempercayai satu-satunya penolong juru selamat kita, hanya Yesus yang adalah Kristus. Amin Bapak Ibu. Karena ini penting loh, firman ini penting. Jangan sampai kita mengalami kesesakan, kesulitan, tekanan, kita tidak menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Kita harus menjadi apa? Pemenang iman. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di masa-masa yang sulit sukar ini? Yang kedua, hidup menggunakan iman.
Perhatikan ayat ini tadi, 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah apa? Kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Jadi anak Tuhan, hari-hari ini saudara dan saya bukan hidup karena apa yang kita lihat. Bukan hidup dengan apa yang kita dengar. Karena kalau kita hidup dengan apa yang kita lihat, saudara hanya mengeluh. Benar enggak? Kalau kita hidup dengan apa yang kita lihat, kita bisa putus asa. Kita bisa menyerah. Kita bisa undur dari Tuhan. Tapi orang yang percaya Yesus adalah Kristus, dia hidup bukan dari apa yang dia lihat, tapi dari apa yang dia percaya. Sebab itu, iman harus menjadi pondasi dalam kita menjalani. Perhatikan saya tulis ini. Iman harus menjadi pondasi untuk kita menjalani kehidupan, kekristenan kita. Karena kalau kita tidak menggunakan iman, maka saudara hanya menggunakan pikiran dan mata jasmani yang terbatas. 2 Korintus 5 ayat 7 saudara. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya. Bukan karena melihat. Kalau saudara kita menjadi umat Tuhan hanya melihat, lama-lama kita nyangkal Yesus. Perhatikan Petrus. Kurang apa Petrus dengan Yesus? Benar enggak? Tapi ketika Yesus disalib, orang-orang ngomong, ini bukan ini salah satu dari mereka. Oh bukan. Benar? Bukan ini murid Yesus. Oh bukan, kamu salah orang. Kenapa? Karena Petrus melihat, aduh, Yesus yang berkuasa itu kok karena dia melihat. Kalau sebelumnya bagaimana? Oh Petrus ngomong, jangan Tuhan ngomong begitu, aku yang akan bela. Benar enggak? Omongnya besar Petrus, tapi ketika dia lihat Yesus disalib, dia sangkal Yesus. Kalau kekristenan hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, bahaya saudara. Lama-lama kita bisa sangkal Tuhan Yesus. Dalam menghadapi masa-masa yang sukar, hidup kita bukan hanya karena melihat, tapi apa? Karena percaya. Itulah iman. Iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dihafal Bapak Ibu. Ya, nanti buka Ibrani 11 ayat 1. Hidup kekristenan harus hidup dengan iman. Karena ketika kita mau hidup dengan iman, ini perhatikan Bapak Ibu. Oleh iman kita akan mengalami perkara yang di luar nalar manusia. Sebab iman itu melebihi nalar manusia. Kalau mata ini hanya sebatas akal, benar? Mata saudara hanya sebatas, tapi iman itu melebihi nalar. Contoh,
air menjadi anggur, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu nalar, air jadi anggur. Bisa enggak? Bisa enggak? Nalar. Bisa hari ini. Bapak Ibu air kasih sirup, anggur. Bisa Pak. Ini air tak kasih sirup, jadi anggur. Apa yang terjadi air jadi anggur itu bukan air dikasih sirup, karena waktu itu belum ada orang jual sirup. Air yang jadi anggur itu benar-benar air menjadi anggur, saudara. Secara nalar bisa enggak? Enggak. Tapi karena iman para pegawainya taat akan apa yang Yesus katakan. Maria berkata gini sama pegawainya, sudah, nuruto, apa kata Yesus, turut ono, wis gak usah kakean. Gak kakean? Turuti, ya wis disediakan air. Apa yang disediakan air itu menjadi anggur. Bahkan para tamu berkata, wah harusnya itu yang, bukankah anggur yang baik itu disajikan lebih dahulu. Tidak nalar. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Sisa nalar enggak Bapak Ibu? Nalar enggak? Murid-murid ketika Yesus ngomong, hei murid-murid, kasih makan ini. Nalar murid-murid ngomong apa? Bagaimana kita bisa kasih makan segini banyak orang? Kalaupun ada warung pun buka, itu gaya bahasa saya. Kalaupun ada warung buka di kampung, dibeli semua, lalu dikasih makan mereka, itu pun enggak nalar, benar enggak? Nalar. Tapi dengan iman, Tuhan berkata begini, apa yang ada padamu? Anak kecil ngasih apa? 5 roti dan 2 ikan. Nalar? Tidak nalar. Tapi iman membuat yang tidak nalar itu menjadi pertolongan kita. Amin. Yang mati dapat bangkit kembali. Anak Yairus, mau orang-orang tertawa, gimana wong mati kok dibilang tidur. Tapi kalau Yairus tidak punya iman, anaknya yang mati dia akan bangkit kembali, Bapak Ibu. Dunia boleh punya nalar hari-hari ini dengan nalar mereka, tapi anak-anak Tuhan punya iman yang melebihi nalar kita. Amin. 12 tahun pendarahan wanita, asalku jamah, kata wanita itu, benar enggak? Jubah, aku jadi sembuh. Itu iman. Asalku jamah, men demok, ini bahasa Jerman ini, men demok jubahnya loh, bisa waras. Lalu ketika Petrus perlu uang, Tuhan ngomong apa? Tangkap ikan, ambil uang di mana? Di mulut ikan. Loh ya, saudara bayangkan. Kok iso uang di mulut ikan? Ini saudara, anak Tuhan harus mengalami. Amin. Yang mandul melahirkan. Saudara dari Maria, Elizabeth, benar enggak? Mandul. Tapi Tuhan buka rahimnya. Saya mau katakan, iman menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Anak Tuhan harus hidup oleh karena iman, supaya yang mustahil itu menjadi
menjadi tidak mustahil di dalam Tuhan. Di hari-hari sukar ini, saudara harus mempercayai Yesus adalah Kristus. Dan apa yang mustahil bagi dunia ini, tidak mustahil bagi Tuhan. Maka saudara akan jadi pemenang-pemenang, saudara. Amin. Kita belajar dari Roma 4 ayat 18 sampai 21. Ini Paulus berbicara tentang Abraham, Bapak Ibu. Paulus ngomong gini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Perhatikan, tidak ada dasar untuk berharap. Secara real, secara yang dilihat oleh mata, tidak ada yang bisa diharap. Wong Abraham sudah tua, Sarah sudah tua. Kok punya keturunan seperti bintang di langit, pasir di mana? Ayo pasirnya. Pasirnya sekarang di sungai ada, Pak. Di apa? Toko bangunan ada pasir. Tidak ada dasar untuk berharap. Secara mata jasmani, secara nalar, tidak ada. Sarah sudah menopause, Abraham sudah tua. Tapi perhatikan, ini firman Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Inilah iman. Amin. Kalau hidup kita hanya dengan yang dilihat, saudara terbatas. Tapi kalau kita hidup karena percaya, iman, maka saudara akan melihat tangan Tuhan yang ajaib bekerja. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui apa? Bahwa tubuhnya sudah sangat. Perhatikan ini. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia tahu fisiknya ini loh lemah. Kita boleh jadi tua, fisikmu boleh menurun, tapi imanmu tidak boleh menurun, Bapak Ibu. Amin. Fisik kita mungkin di dalam kesesakan kita tetap bisa fisik kita ini lemah. Tapi imanmu di dalam Tuhan tidak boleh lemah. Abraham, ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah. Tapi firman Tuhan mencatat imannya tidak menjadi lemah karena tubuhnya yang lemah. Kita baru sakit sedikit aja wis males ndonga. Masalah sedikit sudah males ndonga. Harus berharap. Abraham lemah secara fisik. Tapi perhatikan kata ini, imannya tidak menjadi lemah. Dia tetap berharap dan percaya janji Tuhan, ya dan amin, Bapak Ibu. Karena Alkitab mencatat, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan apa? Rahim Sarah telah tertutup. Ini tadi, nalarnya. Orang menopause, rahimnya sudah tertutup, tua, punya anak bayi, saudara. Coba bayangkan, mohon maaf yang sepuh-sepuh, punya anak bayi. Abraham, Sarah, dia mengalami janji Tuhan. Ayat 20, saudara. Tetapi terhadap janji Allah, ia apa? Yang keras, ia apa? Tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Secara apa yang dilihat dia lemah, tapi dia tidak bimbang akan janji Tuhan.
Orang-orang yang tidak bimbang Tuhan, dia akan menjadi pemenang-pemenang di dalam dunia ini. Amin. Orang yang tidak bimbang, yang percaya akan apa yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan berjanji, ia akan mengalami kemuliaan di dalam Tuhan. Katakan ini, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wah, dahsyat saudara, firman Tuhan itu dahsyat, amin. Fisik boleh lemah, dompet boleh goyang, tapi iman percaya kita tidak boleh goyang, amin. Itu harus kita taruh. Ayat 21. Dengan apa? Penuh keyakinan. Keyakinan apa? Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Amin. Engkau percaya Allahmu maha kuasa? Tuhanmu maha kuasa? Dia mampu melakukan apapun dalam hidup kita. Asal apa? Kita percaya. Abraham berkata dengan penuh keyakinan. Jadi jangan bimbang. Amin. Tidak bimbang. Katakan, saya tidak bimbang. Iya. Karena orang yang beriman, jika dia bimbang, Yakobus berkata, jangan harap dia memperoleh apa yang didoakan. Jadi jangan bimbang ikut Tuhan Yesus. Kalau dia mampu menyelamatkan hidup kita, memberi hidup yang kekal, apalagi menyelamatkan kita dalam kehidupan kita keseharian. Allah kita mampu, Bapak Ibu. Tuhan kita mampu. Kesimpulannya adalah menjadi pemenang bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah Kristus. Ini tidak boleh dilupa. Yesus adalah Kristus. Ayat terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Yaitu diganti saya dengan iman. Amin. Ganti namamu aja, nama kita supaya lebih. Baca sama-sama, kamunya diganti nama saudara dengan iman. Amin. Ayo, 2, 3. Yaitu Dedi yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena iman Dedi, sementara Dedi menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada apa? Aman akhir. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Iman saya. Jadi percaya. Kalau engkau percaya Yesus adalah Kristus, engkau mau hidup dengan iman, maka dipastikan saudara dan saya dipelihara di masa-masa sukar, dipelihara di masa-masa sulit. Kita tetap terpelihara di dalam kekuatan Allah. Amin. Oleh sebab itu jangan takut jadi anak-anak Tuhan. Amin. Musim makan selalu berganti. Benar? Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan abadi untuk kita. Di masa-masa yang sukar. Sementara kamu, sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Artinya saudara, orang yang percaya Yesus adalah orang yang hidup oleh imannya,
dia akan melihat kemuliaan Tuhan ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Renungkan kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar. Kita harus sampai kepada pemahaman pengertian. Yesus adalah Kristus. Dia satu-satunya juru selamat. Kita bisa berhasil melewati masa-masa ini sampai zaman akhir, sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua, hanya oleh karena kemurahannya. Kita belajar lagu ini, kita renungkan, simak dengan baik kebenaran firman melalui lagu ini, supaya menjadi kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Katakan, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangan. Ya, kita milik Kristus. Amin, amin. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Asal kau percaya, amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan beramin. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Dia tidak pernah menghiasi dirinya, tapi Tuhan hiasi. Amin. Haleluya. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin, amin, haleluya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Saat kau perlu,
saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. saat percaya, Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan katakan saat ku perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin, haleluya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Bapak Ibu, lagu ini berbicara, Tuhan suruh perhatikan bunga bakung di ladang. Dia tidak pernah berhias, tapi Tuhan dandani sedemikian rupa. Kebenaran firman Tuhan 2 berkata, perhatikan burung-burung di udara. Dia tidak pernah bekerja loh, tapi Tuhan beri makan. Apalagi engkau, hai orang percaya, apalagi engkau, hai umat kesayanganku, milikku. Aku pasti pelihara engkau, asal engkau percaya aku Yesus yang adalah Kristus. Hiduplah oleh iman. Bapak Ibu, masa-masa sukar kita tidak bisa hindari kecuali kita dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hari ini saudara mengalami pergumulan, kalau hari ini saudara diizinkan Tuhan menangis karena permasalahan, saudara harus mengerti lagu ini. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Tuhan tahu keperluanmu hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Saat ku minta, Tuhan dengar. Karena mata Tuhan bukan kurang tajam, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong hidup kita. Tapi percayalah, mari nyanyikan lagu. Kata kau ganti dengan ku, yakini dirimu. Amin. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Kita nyanyikan refnya ini. Haleluya, haleluya. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Percaya, Tuhan pasti bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Saat ku perlu, Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin, amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Sekali lagi katakan, saat ku perlu. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin, haleluya. saat Menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya, kami percaya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya.
Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Saya minta Ibu berdoa. Haleluya, haleluya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami amini setiap firman-Mu Tuhan. Kami amini setiap pujian ini Tuhan. Sungguh hati kami percaya Yesus, Engkaulah Tuhan buat kami. Engkaulah Allah buat kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, yang berkuasa untuk terus Tuhan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Bapa. Kami percaya dan kami bangga akan Engkau Yesus. Kami mau taruh Tuhan iman kami di dalam Engkau. Biarlah itu semua tidak menggoyahkan kami Tuhan. Setiap apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Persoalan hidup, permasalahan yang kami hadapi tidak akan sanggup memisahkan kami daripada Engkau Tuhan Yesus. Engkau tetap kami pegang Tuhan. Engkau tetap menjadi Allah buat kami Tuhan Yesus. Bapa, keselamatan sudah Kau nyatakan buat kami. Dan hidup ini pun Tuhan kami pertaruhkan di dalam Engkau Yesus. Biarlah kami membuktikan Tuhan iman kami di dalam Engkau dalam Amin. hidup kami sehari-hari Bapa. Amin. Kami mau terus melangkah bersama dengan Engkau Yesus. Yesus. Tuhan Yesus pegang selalu tangan kami Amin. Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini meneguhkan kami Tuhan. Iman kami Engkau teguhkan Bapa. Amin. Oh, kesulitan apapun Tuhan tidak akan menggeserkan iman kami kepada Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi ini Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya kami Tuhan. Haleluya, semakin hari biarlah semakin kami melekat kepadamu Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Terus pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi kekuatan, oh Tuhan, penyampai firman-Mu Tuhan untuk meneguhkan setiap kami Bapa. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh acara ini, oh Tuhan, dalam ibadah kami pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami serahkan Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang pertama kali datang. Ibadah raya pada hari Minggu dimulai jam 8 sampai jam 10. Ibadah sekolah minggu di aula belakang dimulai jam 9. Pada hari Kamis jam 6 sore kita mengadakan worship night, penyembahan di belakang. Kita bersyukur memuji Tuhan bersama untuk memajukan gereja kita. Puji Tuhan, juga kita berdoa untuk kota dan negara kita. Yang berulang tahun pada bulan Maret, Jeva 1 Maret, Bu Tumiati 10 Maret, Hansen 20 Maret, Rebecca 23 Maret, Advin Pratama 23 Maret, Daniel Hendi Wijaya 24 Maret, Ibu Elimanda 30 Maret. Persepuluhan 2.187.000, kolekte 305, kas kasih 210. Bapak Ibu, tambahan pengumuman, perjamuan kudus digabung tanggal 15 Maret di acara Jumat Agung, ya. Jadi petugas yang sudah ditetapkan di awal minggu digeser ke tanggal 15 Maret, ya. Jadi ingat tanggal 15 Maret hari Jumat kita ada ibadah Jumat Agung, tanggal 17
15 April kita ada ibadah Jumat Agung, lalu tanggal 17 April kita ada ibadah Paskah disertai dengan perjamuan kasih ya, kita bersama-sama. Jumatnya perjamuan kudus, minggunya kita ada perjamuan kasih. Jadi yang petugas perjamuan digeser pada tanggal 15 April. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang berulang tahun silakan maju ke depan, saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapakku, Yang berulang tahun silakan maju ke depan. hatimu dapat ku percaya, setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, Haleluya. hatimu dapat ku percaya, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan Mari bagiku. Ibu Eli. Bapakku, hatimu dapat ku percaya, setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Setiap karya tanganmu, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Setiap karya tanganmu, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan Tante Eli maju. bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Ya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah pada kesempatan hari ini. Biarlah Tuhan, melalui kebenaran Tuhan, kami menjadi orang-orang yang benar-benar mengalami kemenangan di dalam iman percaya kami. Menghadapi hari-hari yang semakin sulit, sukar, kami tetap mempercayai Yesus sebagai Kristus. Yesus yang adalah Kristus Sang Juru Selamat, mampu menyelamatkan setiap kami dalam setiap persoalan, permasalahan, tantangan yang kami hadapi. Kami percaya, kami mempercayai Yesus Amin. yang adalah Juru Selamat itu, mampu menyelamatkan hidup kami. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu merampas hidup kami daripada Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaannya. Rumah tangga Tuhan berikan kedamaian, keharmonisan.
Tuhan nyatakan kehadiran Tuhan untuk setiap rumah tangga jemaat Tuhan tempat ini. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, memberkati berlimpah-limpah. Ya. Kemanapun Tuhan umat-Mu melangkah berjalan, Tuhan menyertai, membimbing. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami di tangan Tuhan yang hidup. Kami menyerahkan yang sakit di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit hari ini dijamah, disembuhkan, dipulihkan, alami mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang kekurangan, terimalah kelimpahan daripada Tuhan. Terimalah kelimpahan yang daripada Tuhan. Engkau yang mengalami permasalahan, persoalan, terimalah jalan keluar daripada Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Engkau yang kurang damai sejahtera, diberikan damai surgawi mengalir. Terima kasih. Kami memberkati kota kami, Ponorogo. Kiranya terus Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kebesaran Tuhan melawat kota ini, melanda kota ini, sehingga Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa buat aparat keamanan TNI Polri, Tuhan memberkati, terlebih yang berjaga pada pagi hari ini. Tuhan berkati, lindungi, wibawa ilahi Tuhan nyatakan dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangku-bangku yang kosong. Mari tangan-Mu bekerja melalui hidup kami, membawa jiwa-jiwa baru untuk bersekutu di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Yesus Kristus namanya. Dan biarlah oleh iman percaya kami akan mengalami perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang di luar nalar kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua, mendapati setiap kita semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah berkat surgawi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai perjalanan pulang kita. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemerci. Amin. Seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.